Beda dengan Perancis, Rusia tak akan izinkan media massa menghina Islam. Rusia menegaskan tak akan mengizinkan media di negaranya menghina agama Islam seperti terjadi di Perancis. Pemerintah tak mengizinkan penerbitan kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia memiliki undang-undang yang melarang pelecehan ataupun hal-hal yang buruk tentang agama seperti itu. Keberadaan media seperti itu di negara kami tidak mungkin sama sekali, termasuk dari segi perundang-undangan saat ini, kata Peskov dikutip dari Anadolu. Dia menyebutkan saat ini ada sekitar 20 juta umat Islam di negaranya, meskipun bukan yang terbanyak atau minoritas, keberadaannya dilindungi undang-undang. Di Rusia tentu saja yang paling mendasar fundamental adalah Kristen mayoritas. Kami semua memiliki orang Kristen tinggal di sini. Keunikan negara kami justru pada multi etnik dan multi agama, dan semua agama hidup saling menghormati, uturnya. Pernyataan Peskov ini disampaikan di tengah hebohnya kasus penghinaan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan tabloid Prancis Charlie Hebdo. Media satir itu bulan lalu menerbitkan kembali kartun yang menghina Nabi Muhammad untuk menandai dimulainya sidang kasus yang terjadi di kantor redaksi pada Januari 2015 lalu. Diberitakan sebelumnya, dilansir dari republika.co.id, hubungan pemerintah Rusia dengan dunia Islam sempat kembali mengalami ketegangan pada dekade 1990-an. Pada 1994, Perang Chechnya I pecah. Usai mereda pada 1999, perang yang sama kembali meledak di mana etnis Chechnya dan Dagestan mendesak berdirinya negara Islam di Kaukasia Timur. Dmitry Gorenberg dalam artikel Rusia menghadapi Islam Radikal pada tahun 2006 menjelaskan pemerintah Rusia menjawabnya dengan aksi militer keras dan invasi atas Chechnya. Gorenberg melihatnya lebih sebagai gerakan etnonasionalis alih-alih semata-mata cita-cita negara Islam. Sementara itu, pemerintahan Presiden Vladimir Putin pun melihat gerakan separatis lebih dipengaruhi gejolak di negara-negara tetangga Kaukasia Utara, alih-alih terinspirasi Islam. Situasi terkini tahun 2006 di Chechnya mulai normal. Pemerintah Rusia relatif berhasil dalam mengubah administrasi wilayah tersebut agar lebih mewadahi masyarakat lokal. Ditambah pula perbaikan fisik terhadap ibu kota Chechnya, Grozny, tulis Gorenberg. Namun masih saja ada kebijakan di tingkat negara federal yang tidak sepeka kebijakan pusat pada tahun 2004. Pemerintah satu negara bagian Rusia di Kaukasia Utara, Kabardino-Balkaria, membuat aturan bahwa ibadah umat Islam hanya diperbolehkan pada Jumat, itu pun hanya boleh berlangsung 40 menit. Orang Islam yang dicurigai sebagai simpatisan ekstremisme dilarang masuk masjid. Kebijakan semacam ini hanya meningkatkan popularitas organisasi radikal sebab kelompok muslim tradisional kebanyakan tak berani menyuarakan sikap represif pemerintah setempat, tulis Gorenberg. Kecenderungan anti-imigran di wilayah perkotaan Rusia telah meningkatkan angka kekerasan terhadap Muslim. Tantangan terbesar pemerintah Rusia adalah bekerja sama dengan beragam tradisi dan etnis itu agar tercipta kedamaian dan perkembangan ekonomi khususnya di wilayah-wilayah mayoritas Muslim di Rusia lanjutnya. Namun menurut Gorenberg, bagaimanapun pemerintah Rusia telah membuat kebijakan yang nyata dan menilai penduduknya pada Muslim sebagai aset. Pada tahun 2005, Rusia menjadi negara pengamat dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Hubungan antara Rusia dan dunia Islam kian erat. Di dalam negeri, menurut Gorenberg, mayoritas umat Islam Rusia menolak paham radikal.
Hal itu seiring dengan politik pemerintahan Presiden Vladimir Putin sejak tahun 2006. Begitulah perubahan sikap Vladimir Putin terhadap umat Islam dan dunia. Kini hubungan Rusia dan Islam kian erat. Setelah kontroversi kartun Nabi Muhammad, kini infeksi COVID di Prancis melonjak. Prancis berlakukan lockdown kedua mulai besok. Apakah ini azab? Benarkah demikian? Prancis akan kembali memberlakukan lockdown nasional mulai minggu ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pidatonya menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan untuk mencoba menahan epidemi COVID yang sekali lagi mengancam akan lepas kendali. Sebagaimana melansir laman Channel News Asia, Kamis 29 Oktober, ketentuan lockdown kedua ini akan mulai berlaku pada Jumat dan akan berlangsung hingga 1 Desember mendatang. Ketentuan lockdown kedua ini mengartikan setiap orang harus tinggal di rumah mereka, kecuali untuk membeli barang-barang penting, mencari bantuan medis, atau menggunakan alokasi harian 1 jam untuk berolahraga. Siapapun yang meninggalkan rumah mereka harus membawa dokumen khusus yang membenarkan keberadaannya di luar, yang dapat diperiksa oleh polisi, kata Macron. Dia menambahkan restoran, kafe, dan toko yang tidak menjual barang-barang penting harus ditutup setidaknya selama 2 minggu ke depan. Selain Prancis, Jerman mengumumkan lockdown nasional pada Rabu 28 Oktober 2020. Di Prancis masih diizinkan untuk pergi bekerja jika atasan mereka menganggap tidak mungkin melakukan pekerjaan dari rumah. Hal ini berbeda dari ketentuan lockdown sebelumnya pada Maret lalu di mana sekolah akan tetap buka. Pandemi ini beredar dengan kecepatan yang bahkan tidak diantisipasi oleh perkiraan yang paling pesimistis. Kita semua berada dalam posisi yang sama, yakni dibanjiri gelombang kedua yang kita tahu akan lebih sulit, lebih mematikan daripada gelombang pertama. Saya telah memutuskan bahwa kami perlu kembali memberlakukan lockdown yang menghentikan virus, kata Macron. Aksi lockdown selama 8 minggu yang diberlakukan Prancis pada musim semi ketika rawat inap dan juga disebabkan oleh epidemi COVID-19 mencapai puncaknya. Lockdown yang dilakukan secara efektif menahan epidemi, tetapi virus mulai menyebar lagi setelah melonggarkan aturan mulai 11 Mei lalu. Prancis pada Selasa 27 Oktober 2020 melaporkan 523 kematian baru akibat COVID ini selama 24 jam. Sebelumnya jumlah korban harian tertinggi sejak April ketika virus itu berada pada titik paling parah. Dokter telah memperingatkan bahwa unit perawatan intensif berisiko menjadi kewalahan. Awal bulan ini Macron mengumumkan jam malam-malam hari di Paris dan kota-kota besar lainnya. Tetapi para pejabat minggu ini mengakui bahwa tindakan tersebut terbukti tidak cukup untuk menurunkan tingkat infeksi yang membutuhkan tanggapan yang lebih drastis.